Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solihah, NIM 1917-2012-61 dari kelas 5 Ekonomi Syariah C. Dengan video ini, guna memenuhi ujian akhir semester mata kuliah perpajakan yang diampu oleh Ibu Vivi Suhardi. Di video ini saya akan membahas tentang pengertian perpajakan. Yang pertama, pengertian pajak. Pajak diartikan sebagai iuran yang wajib dibayarkan oleh rakyat atau wajib pajak kepada negara untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat umum. Menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani, pajak adalah iuran kepada negara yang terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. Lalu berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, unsur-unsur utama pajak. Unsur-unsur utama pajak itu ada 4. Yang pertama, pembayaran pajak berupa uang bukan barang. Yang kedua, pajak dibayarkan untuk kas negara, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, pembayaran pajak sudah ada dalam perundang-undangan dengan aluran yang jelas. Lalu yang terakhir, pembayaran pajak digunakan untuk membiayai rumah tangga negara sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat luas untuk kepentingan umum. Selanjutnya, fungsi pajak. Fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Yang ketiga, fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Yang keempat, fungsi stabilisasi. Lanjut ke yang pertama, fungsi anggaran atau budgeter. Pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk nantinya diimbangi dengan pengeluaran negara. Sumber pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran negara lainnya. Negara harus memastikan keseimbangan sementara pengeluaran tersebut dengan pendapatan negara melalui uang pajak. Lalu yang kedua, fungsi mengatur atau regulasi. Pajak dapat berfungsi untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dari negara Indonesia. Dengan kebijakan pemerintah, pajak secara tidak langsung akan membantu ekonomi negara dan masyarakatnya. Contohnya yaitu seperti untuk melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah meningkatkan harga bea masuk untuk produk dari luar negeri. Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir akan kompetisi harga yang ketat dengan produk luar negeri. Lalu yang ketiga ada fungsi pemerataan atau pajak distribusi. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu yang terakhir ada fungsi stabilisasi. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Selanjutnya, manfaat pajak. Ada beberapa manfaat pajak. Yang pertama, pajak digunakan sebagai pengeluaran negara yang bersifat self-liquidating, seperti pengeluaran untuk proyek produktif. Selanjutnya, pajak digunakan sebagai pengeluaran yang bersifat self-liquidating dan tidak produktif, seperti untuk pendirian monumen dan tempat rekreasi. Selanjutnya, pajak untuk pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Contohnya adalah untuk pertanian. Manfaat selanjutnya yaitu pajak digunakan untuk pengeluaran yang tidak bersifat produktif, seperti pertahanan negara dan perlindungan anak yatim.
Teori pemungutan perpajakan. Teori pemungutan perpajakan ada 5. Yang pertama ada teori asuransi. Berdasarkan teori asuransi, negara berhak melakukan pemungutan pajak kepada warganya karena negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Sebagai timbal baliknya, bahwa rakyat tersebut harus membayar pajak sebagai premi asuransi atas jaminan perlindungan tersebut. Yang kedua, teori kepentingan. Berdasarkan teori kepentingan, bahwa semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pajak yang harus dibayarkan. Lalu yang ketiga ada teori gaya pikul. Berdasarkan teori gaya pikul ini, bahwa pajak yang dibayar harus sesuai dengan gaya pikul masing-masing orang. Selanjutnya ada teori bakti. Berdasarkan teori bakti ini, bahwa sebagai warga negara yang berbakti, yang mana rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu kewajiban. Selanjutnya ada teori asas daya beli. Berdasarkan teori asas daya beli ini, memungut pajak berarti menarik daya beli dari masyarakat ke negara. Pajak berdasarkan sistem pemungutan. Yang pertama, pajak tidak langsung atau indirect tax. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang hanya diberikan kepada wajib pajak bila melakukan peristiwa atau perbuatan tertentu, sehingga pajak tidak langsung tidak dapat dipungut secara berkala, tetapi hanya dapat dipungut bila terjadi peristiwa atau perbuatan tertentu yang menyebabkan kewajiban membayar pajak. Selanjutnya yang kedua, pajak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang diberikan secara berkala kepada wajib pajak berlandaskan surat ketetapan pajak yang dibuat kantor pajak. Pajak langsung harus ditanggung seseorang yang terkena wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak yang lain. Di sini pajak dibagi berdasarkan sifat. Yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi wajib pajak. Jadi besar kecilnya jumlah pajak akan tergantung dengan kemampuan wajib pajak. Yang kedua ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pengambilannya berdasarkan dari kondisi objek tanpa memperhatikan kondisi wajib pajak. Jadi wajib pajak ini lebih terkait pada objek dan dikalkulasikan berdasarkan objek tersebut. Selanjutnya, pajak berdasarkan instansi pemungutan, yaitu dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak pusat. Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, provinsi atau kabupaten atau kota. Selanjutnya, tarif pajak. Tarif pajak itu terdiri dari 4. Yang pertama tarif tetap. Tarif tetap yaitu tarif sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak. Lalu ada tarif proporsional yaitu tarif berupa prosentase tetap. Selanjutnya ada tarif progresif yaitu tarif semakin besar jika jumlah yang dikenai pajak maka makin besar pembayaran pajaknya. Selanjutnya ada tarif degresif. Tarif degresif yaitu tarif semakin kecil jika jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.